kita balik lagi ke assessment 3, individuality di nomor yang pertama. So, kita akan membuat plan terlebih dahulu di sini, lalu langkah selanjutnya kita akan menambahkan 3D object, yaitu kapsul. Kita mundur sedikit, lalu di dalam kapsul ini akan kita buat menjadi first person, maka main camera kita matikan, lalu kita akan menambahkan kamera. Nah, seperti ini. Next, kita akan membuat cube sebagai obstacles di depannya. Oke, kayaknya sudah pas, jadi tidak perlu kita maju mundurkan. Biar menarik, kita berikan warna. Di sini aku mau warna biru, kayaknya supaya biar kita vibes-nya kayak ada di laut. Oke. Lalu untuk bagian cube-nya, kasih mau warna hijau lagi aja deh. Biar biar menarik aja. Oke, lanjut kita akan membuat kanvas, di mana kanvas dalam itu akan berisikan image. Image, UI, image. Where's image? Oh, ini image. Nah, sini otomatis kanvasnya dan ini image-nya. Lalu aku akan masukkan men-drag and drop image yang telah aku siapkan sebelumnya. Sini. Jangan lupa settingan diubah menjadi sprite dan di single, lalu kita save. Itu kita pergi ke bagian image, kita masukkan gambarnya. Oke, tapi kita akan atur dulu di tengah. Oke, lalu size-nya kita besarkan. Nah, oke, jika sudah, ini kita hide. Kita naikkan dulu biar rapi. Nah, jika sudah, kita akan membuat script, yang mana kita membutuhkan beberapa script, yaitu script yang pertama adalah script Zetchiel first person, karena kita akan mau ubah si kapsulnya menjadi first person ya. Nah, ini kita copy, lalu kita balik ke Unity, buat scriptnya, kita save, kita rename. Lalu kita juga perlu menyiapkan satu buah script lagi yang bernama Zetchiel Collision. Di sini ada Zetchiel Collision Detection-nya, jadi kita copy saja. Kelebihan. Nah, di sini. Kita copy, lalu kita buat lagi script-nya. Scripting. Lalu kita rename. Nah, untuk yang untuk yang bagian kapsul ini, kita akan masukkan script Zetchiel first person-nya, lalu trigger kita nyalakan, kamera settingnya kita masukin yang ini. Lanjut, pada bagian cube, kita masukkan Zetchiel Collision, lalu kita, oh ya, pada bagian kapsul kita ubah tag-nya menjadi player, lalu pada bagian cube kita ubah, trigger kita nyalakan, target tag filter kita masukkan menjadi player, lalu pada bagian trigger events-nya kita klik tanda tambah, masukkan image, nah function, game object, set active bool, nyalakan. Oke, jika sudah kita coba play. Oke, ini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk nomor 1. Lanjut ke nomor 2, di sini kita akan menambahkan beberapa obstacles lagi depannya, tapi aku mau obstacles yang berbeda, jadi aku pilih yang sphere. Nah, sphere yang sudah ada di sini, kita buat menjadi 3 kali. Jadi kita duplikat. Oke, 2, dan sphere yang ketiga. Oke, nah ini kita kasih warna hijau juga lagi aja ya, teman-teman. Oke, sudah ada 3. Lanjut kita pergi ke bagian kanvas. Di sini kita akan menambahkan teks, yang dimana fungsi teks ini adalah sebagai counter text, yang dimana itu akan mengidentifikasi atau sebagai indikator sudah berapa banyak nih apa namanya sphere yang telah kita collect itu. Oke, ini kita kasih nama aja biar rapi, counter text. Nah, oke untuk isinya kita coba ganti item, dan ini kita taruh di anchor kiri. Wait, kayaknya aku mau di tengah aja deh. Iya, kayaknya di tengah aja. Iya, kurang lebih seperti itu. Lanjut, kita akan menambahkan sebuah codingan yang akan membuat sebuah script, yang dimana nama scriptnya itu Zetchiel Collect to Open. Di sini kita copy aja codingannya sampai sini. Lalu kita balik buat scriptnya. Lalu kita rename. Oke, agak lama ya teman-teman. Jika sudah, kita rename. Lanjut, untuk scriptnya tadi, kita masukkan ke dalam player atau kapsul. Lalu, pada bagian target tag filternya, kita pilih yang bagian
Sorry, ini kita kasih nama dulu, eee, obstacle obstacle, oke. Jika sudah, kita ubah nama ini menjadi obstacle, balik ke kapsul. Di sini kita target text filter kasih nama obstacle, lalu target item 3, item kantornya kita masukin teks yang telah kita buat tadi, dan ini kita tulis item titik 2. Nah, lalu kita masukkan on target reach-nya, kita masukkan image yang sebelumnya, game object, set active ball, checklist. Jika sudah kita coba play. Oke. Sebentar. Kenapa belum? Karena ini belum masukin ini. Collection istri Grab nyala. Nah, oke, berarti kita make sure dulu untuk istri Grab biar nyala semua ya. Nah, ya sudah, kita coba majukan. Satu, dua, tiga. Oke, kurang lebih seperti itu untuk nomor 2. Lanjut ke nomor 3. Jadi pada nomor 3 ini, pada bagian player atau kapsul, kita matikan dulu kita matikan dulu Zchill first person-nya. Next, pada bagian canvas, kita akan membuat sebuah button, di mana kita akan membuat skema seperti kurang lebih Q&A, gitu, tanya jawab. Nah, di sini kita pilih button, bentar, size-nya mau aku gedein dulu aja. Jadi di sini aku namanya button, ya, button, terus, sini, yay, yay button, lalu kita duplikat aja. Nah, di sini kita ganti namanya menjadi naik button. Uh, nah, kita ubah juga yang iniannya menjadi naik. Naik. Nah, kita close. Lalu ini kita rapihkan terlebih dahulu. Kurang lebih seperti ini. Kita geserkan ke tengah. Ya, dah. Ntar biar kelihatan pas kurang lebih kayak gini aja. Ini kita buang aja deh. Nah, biar muncul pertanyaan di sini gitu. Lalu kita tambahkan teks di sini, di canvas. UI legacy text. Font size-nya kayaknya 30 aja. Apakah ini Faisal? Nah, ini kita apa? Ya, sebentar. Ini kita lebarin dulu kali ya, soalnya tuh kayak nggak kayak. Nah, muncul kan teman-teman? Ya, ini kita taruh ke bawah sedikit, taruh bawah sedikit. Oke, dan jika kalau bisa kita jawab iya, maka kita masukin on click-nya, masukin image, no function, game object, selective ball, checklist. Nanti sudah kita coba play. Oke, apakah ini Faisal? Nah, nggak muncul. Kita jawab yay, muncul. Oke. Langkah pertama adalah kita membuat grid empty. Kita akan beri nama health manager. Oke, lalu kita akan membuat slider pada bagian kanvas. Slider ini adalah untuk slider health. Nanti kita kasih nama health slider. Nah, jika sudah ini kita size-nya besarin dulu ya. Oke, kita buka. Handle slide area kita close. Background-nya kita beri warna merah. Untuk fill area-nya kita beri warna hijau. Oke, next kita pergi. Kita kasih dulu UI legacy text untuk menandakan ini tuh help text. Itu kita taruh di sini. Wait. Nah, oke, lalu kita besarkan. Kita naikkan ke sini. Ih, tapi ini kayak gede banget gitu loh guys. Ini kita kecilin dulu aja sampai kurang lebih segini. Yap, kita geser. Nah, ini kan nggak mendingan. Oke, kita buat scriptnya yaitu zchill help. Nah, kita copy dulu, kita balik, buat scriptnya. Oke, kita copy nama scriptnya, kita rename. Oke, jika sudah, kita masukkan scriptnya ke bagian help manager, masukkan slidernya.
sini. Lalu pada bagian on health zero ini kita akan masukkan, kita klik tanda tambah, dan kita masukkan gambar ini, sorry, gambar gitu yang menandakan kalau semisal darah si player atau si kapsulnya menyentuh angka 0, maka dia akan kalah gitu. Cuman di sini aku pakai tulisannya ups. Oke, sebentar nih agak error dikit ya Unity-nya. Jadi kita close dulu. Kita save. Nah, oke, sebentar. Lanjut, kita balik ke bagian Health Manager, masukin gambar ini, no function. Sorry, salah. Nah, kita pergi ke bagian sphere-nya, dan di bagian sphere ini kita masukin ZCL Collision, lalu kita masukin targetnya itu adalah si player, lalu pada bagian trigger events-nya kita masukin si health-nya ini, health manager, no function detail head 50. Sphere yang kedua kita masukin juga ZCL Collision-nya, player, trigger events, health manager. Lalu ada bagian sini, kita tambah health manager, no. Oh ya, sorry. Jadi kita buat image lagi di sini. Nah, ya benar. Kita buat duplikat image-nya, tapi image yang kedua ini kita ganti. Maksudnya kita bisa duplikat, kita ganti aja image-nya menjadi yang oops. Oke. Lalu pada Health Manager masukin image. Sorry, sebentar. Manager, masukin image, game object, setup variable, checklist. Nah, jika sudah kita coba play. Nah, itu. Kurang lebih seperti itu. Untuk yang nomor 4. Ya, lanjut ke nomor 5. Di sini kita akan membuat timer manager dulu. Ya sudah, kita akan membuat scriptnya. Script timer, data timer maksudnya. Ini kita copy sampai sini aja. Copy, balik Unity, create, scripting, and step script. Lalu kita copy nama scriptnya, kita rename. Oke, sudah kita masukin ke sini. Nah, ini aku pasang 3 detik aja. Lalu untuk timer text-nya, kita pakai yang counter text buat minjem dulu aja. Nah, kita pakai yang ini. Lalu pada bagian kapsul, khususnya pada bagian yang CC File to Open, ini kita hapus dulu. Oke. Lalu kita pergi ke bagian Time Manager, masukin ini. Lalu kita pilih yang image. Image, no function, game object, ball aktif, dan tambahkan satu lagi, kita masukkan kapsul atau player, yang dimana fungsinya adalah untuk ketika waktu sudah habis, player tidak bisa bergerak lagi. Rule enabled, ini kita uncheck list. Jika sudah, kita coba play terlebih dahulu. 3, 2, oke ulang. Kita ulang dulu. 3, 2, 1. Oke, ini udah nggak bisa gerak-gerak ke mana-mana lagi. Ke nomor 6, nomor 6 ini sebenarnya singkat aja. Jadi, perintahnya itu ketika kita menabrak suatu obstacle yang mematikan, maka dia kondisinya atau kondisi si player akan langsung mati. Maka dari itu kita perlu main di trigger events-nya, ini kita ubah yang awalnya set shield health, subtract health, kita ubah menjadi set health, dan kita ubah angka menjadi 0. Lalu klik tanda tambah, pada bagian health slider, kita masukkan yang bagian fill, game object, gerak timbul, dan tidak usah di checklist. Jika sudah, kita play. Oke, darahnya masih full bagian sini, jauh tabrak benda yang pertama. Nah, maka si player akan langsung mati. Kurang lebih seperti itu untuk nomor 6. Lanjut ke nomor 7. Di sini kita akan mendemonstrasikan cara membuka XMPP. Jadi di sini XMPP sudah ke-download dan kita open. Lalu pada bagian sini kita klik start. Oke, jika sudah, itulah untuk nomor 7. Lanjut ke nomor 8. Di sini setelah kita menyalakan yang Apache, kita jangan lupa juga untuk menyalakan yang MySQL-nya. Oke, jika sudah, kita pergi ke bagian visual, sorry, kita pergi ke bagian modul. Di sini kita copy codingan yang ada pada bagian sini, lalu kita pergi ke Visual Studio Code, sebenarnya bebas, mau Notepad atau Visual Studio Code itu bebas. Nah, di sini aku pakai Visual Studio Code, lalu kita pergi ke bagian file, new file, kita ketik hello.php. Dan make sure kalian simpannya di bagian htdocs. Ini di bagian htdocs ini,
kita create file, kita paste codingannya, kita save, kita balik ke modul. Di sini ada website, open your web browser and go to. Ya, kita buka ini linknya, dan maka akan muncul. Dengan nomor 9, jadi di sini kita akan membuat file baru, lalu kita kasih nama receive.php, lalu kita simpan di htdocs. Nah, jika sudah, kita balik ke bagian modulnya. Di sini kita akan masukkan, atau kita akan meng-copy paste codingan yang ada di modulnya. Kita paste, kita save. Oke, jika sudah, kita balik ke modulnya. Nah, di sini ada codingan untuk Unity-nya. Nah, jika sudah, kita copy dulu codingannya. Kelebihan. Nah, ini kita balik ke Unity. Di sini kita akan membuat, eh, kita akan buat canvas baru aja, biar lebih gampang, ya teman-teman. Nah, ini kita matikan semua. Ini juga kita matikan. Oke, ini kita kasih nama canvas 1. Lalu pada bagian canvas ini kita akan membuat button. Sorry, kita masukin dulu aja scriptnya. Kan tadi kita sudah mengcopy ya codingannya. Nah, ini Ctrl S, lalu kita copy nama filenya. Lalu kita balik ke sini, rename, Ctrl V. Oke. Lalu kita akan membuat create empty. Kita rename menjadi send to PHP. Nah, ini kita masukin codingannya tadi. Nah, pada bagian interface kita akan membuat button. UI legacy button. Oke, button. Nah, di sini buttonnya kita kasih nama send button. Dan untuk text fieldnya kita kasih nama send to PHP. PHP. Nah, lalu kita akan membuat uh, input field. Oke, input fieldnya kita resize terlebih dahulu. Segini lah kurang lebih. Naikin. Kita turunin supaya dia ada di tengah. Oh iya, kamera kita nyalain dulu. Nah, plane-nya kita hide. Nah, oke, kita bikin tampilannya. Lalu kita pada bagian send button-nya, kita masukin send to PHP, send to PHP, lalu send message to PHP. Nah, bagian sini kita masukkan teksnya sini. Oke, kita ulang lagi aja biar tidak ada perubahan, jadi make sure. Tapi bagian sorry. Nah, sudah, kita coba play dulu. Pada bagian konsol, ini scale-nya kita ubah menjadi, nah, lalu ini Muhammad Faisal jembatan PHP, maka akan terdeteksi di bagian konsol. Lanjut ke nomor 10, jadi kita akan membuat create empty. Kita beri nama send to PHP UI. PHP UI. Nah, oke, lalu kita akan membuat scriptnya. Sini, zshield send to PHP UI. Kita copy, kita balik ke intinya. Kita akan membuat script. Create scripting anti subscript. Kita copy nama filenya, nama scriptnya maksudnya. Lalu kita rename. Kita masukkan scriptnya ke dalam sini. Zshield send to PHP UI. Ya, yang ini benar. Nah, ini. Lalu, pada bagian input field ini, kita masukin teksnya, message. Lalu kita perlu menambahkan satu lagi teks, yang dimana teks ini berfungsi untuk indikator kalau pesan atau teks itu sudah diterima, di-receive. Oke, ini kita besarin, dan size-nya kita lebarin. Ini kebesaran deh. Jadi kita lebarin. Nah, oke, kita ubah namanya menjadi response. Salah. Response text. Nah, ini kita masukin ke dalam sini. Lalu pada bagian buttonnya, send to PHP button, jangan lupa untuk kita ganti yang ini. Sudah, kita coba play. Halo, send. Kenapa tidak muncul? Harusnya muncul karena apakah ininya kekecilan?
Nah, lanjut ke nomor 11. Jadi di sini kita akan membuka website yang open your browser and go to ini, kita copy, lalu kita coba masuk. Nah, ntar bakal muncul seperti ini. Lalu kita akan membuat sebuah, apa ya namanya? Sebuah structure mungkin, ya, namanya Unity. Nah, di sini kita akan klik yang new. Kita buat nama tabelnya itu adalah TB login. Nah, kita buat sebanyak 4 tuh. Oke, error karena udah kebuat ya di sini. Nah, jadi kalau sudah, di sini kita akan membuat namanya seperti username, ini kita isi password, score, dan kita isi playtime. Semuanya kita ubah ke varchar kecuali yang score. Blank values-nya kita coba ke 100 aja, 100. Ini juga 100, juga 100. Kalau udah, kita save. Oh, nah ini sebelumnya kan udah pernah buat ya, jadi kurang lebih seperti ini. Dan coba kita import, pada bagian import. Sorry, sorry. Nah, ini pada bagian SQL, lalu pada bagian insert, kita ubah namanya menjadi, coba, isal. Sal, lalu untuk passwordnya kita ubah menjadi, sorry, ini jangan dihapus harusnya, kutipnya. Dan jadi 000, ini jangan dihapus. Oke, lalu untuk skornya 30, dan untuk playtime-nya 1 menit. Jika sudah, kita pergi ke bagian Go. Oke, lalu kita balik ke modul. Di sini kita ubah yang namanya, sebelum kita ubah, kita pergi ke bagian yang, oh, sorry, kita masuk dulu ke bagian ini. Ini kita copy, pergi ke bagian Visual Studio Code, oke, ke close. Nah, lalu kita berfile, new file, show data.php. Kita pastikan di htdocs, lalu kita paste, kita save, lalu kita pergi ke http login.php. Nggak usah, kita klik aja di sini. Localhost show data.php. Bismillah. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, dan by the way ini karena udah pernah dicoba sebelumnya pas kelas, jadi maka di sini sudah muncul beberapa nama. Tapi kurang lebih untuk demonstrasinya seperti nomor 12. Dan di langkah pertama di sini kita copy terlebih dahulu codingannya. Oh, kelebihan bit. Nah, ini. Lalu kita pergi ke Visual Studio Code, buat file baru namanya insert login.php. Nah, kita simpan di htdocs seperti biasa. Lalu kita paste codingannya, kita save. Lalu kita buat yang bagian Unity-nya. Itu namanya Zcil insert.php. Oke, ini kita copy. Belum balik. Sebentar. Nah, ini. Oke, kita balik ke Unity-nya. Nah, di sini kita membuat script. Save, lalu kita copy nama scriptnya. Kita rename. Kita akan membuat objek. Kita beri nama insert to php. Insert to php. Nah, jika sudah, kita masukin tadi codingannya Zcil insert to php. Nah, lalu pada bagian kanvas kita akan membuat sebanyak kurang lebih 4, karena tadi di MyAdmin itu PHP MyAdmin kita memakai 4 kolom. Jadi kita legacy into field. Nah, ini kita buat sebanyak 4 kali. Kita duplikat. Oke, itu 2, 3. Sebanyak 4 kali ya, teman-teman. Taruh sini. Lalu yang kedua, taruh sini. Yang ketiga, taruh sini. Dan yang keempat, taruh di sini. Oke, ntar kita turunin sedikit. Dan buttonnya kita juga turunin. Oke, ini kita buka masing-masing.
pada bagian placeholder-nya kita ubah namanya menjadi username, username, lalu di sini kita ubah menjadi password ya. Eh, hmm, no, I think wait, kita lupa deh namanya apa. Oh ya, password benar. Password, password, password. Oke. Lalu yang ketiga kita ubah menjadi jadi score. And then the last one we put the playtime. Oke, lalu kita pergi ke bagian insert PHP. Di sini kita masukin teksnya, username, password, score, and the last one is playtime. Nah, kalau sudah kita coba, oh belum, masukin buttonnya, kita masukin insert to PHP, insert to PHP, lalu send message, oh insert data to PHP. Nah, jika sudah kita play. Oke, di sini kita pakai nama siapa lagi ya? Nama Deko aja. Zafran, passwordnya adalah ya 100 saja. Lalu skornya 50, playtime-nya 12 menit. Send to PHP, data inserted successfully. Jika sudah kita cek pada bagian login tabelnya, kita refresh, maka dia akan muncul di sini. Nomor 16, jadi di sini kita pergi ke Visual Studio Code dulu, di sini kita copy codingannya. Oke, lalu kita pergi ke Visual Studio Code. Di sini kita buat file baru. Ya, kita buat file baru, tapi nama filenya check login. New file, check login.php. Seperti biasa di htdocs. Lalu kita paste, kita save. Oke, lalu kita pergi ke bagian ZCL Out System. Nah, ini kita copy codingannya. Oke, kita pergi ke Unity, buat script. Oke, kita save, kita copy nama scriptnya. Ini kita rename. Kita create empty, senama out system. Ya, sudah kita masukkan codingannya. Lalu kita masukkan yang username-nya, masukkan teks pada bagian username dan juga password ke dalam out system ini. Username, password. Nah, lalu pada bagian button ini kita akan menambahkan lagi button yang namanya play button. Kita duplikat dulu aja. Lalu kita ubah namanya menjadi play button. Play. Udah kita turunin ke bawah buttonnya. Oke, menjadi seperti ini. Lalu kita naikin aja deh guys. Nah, ini untuk username kita dempetin sedikit lagi aja. Oke, jika sudah, nah jika sudah, kita pergi ke bagian out system. Login, pada bagian login buttonnya ini, kita scroll ke bagian bawah, kita masukkan out system, function, out system, cek login. Lalu kita pada bagian out systemnya, login success event, kita klik on login event, kita tambah, masukkan button, login button, no function, game object, aktif ball, tambahkan play button, ball aktif. Nah, ini harusnya sudah, coba kita play. Nah, oh sorry, salah. Jadi kita nyalain, ini yang kita matikan. Nah, di sini kita coba play dulu. Oke, di sini kan kita di bagian mana tadi ya? Nah, pada bagian tabelnya kan kita coba pakai yang Muhammad Faisal 1302. Oke, kita balik ke Unity-nya. Muhammad Faisal, passwordnya 1302. Kita cek login. Oke, apakah ini harus dimunculin? Coba kita coba dulu. Kayaknya ada yang kurang deh guys. Nah, ini tuh belum dimasukin. Nah, that's all system, login. Oke, sistemnya play button. Kita masukin ulang lagi aja buat make sure. Muncul, coba kita play ulang. Muhammad Faisal.
13.02 login. Mmm, Sebenarnya berhasil guys, cuman kayak ada yang kurang gitu loh, cuman overall berhasil sih. Karena kita konsolnya server respon sukses, gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Sebelumnya mau disclaimer terlebih dahulu, di sini merupakan PDF atau file guideline nomor 17 sampai 19 merupakan file yang saya buat sendiri berdasarkan video Pak Rikman. Jadi di sini saya tidak menggunakan bantuan dari AI manapun, di sini saya pure mengerjakan sendiri. Oke, back to topic. Jadi SUS itu adalah sistem usability scale yang dimana terdapat 10 kuesioner yang akan kita masukkan ke Google Form nantinya. Dan kalau kita teliti saat membaca soal ya terdapat pola. Yang dimana polanya itu adalah untuk soal yang nomor ganjil seperti 1, 3, 5, 7, dan 9 merupakan soal yang bersifatnya negatif. Sorry, positif. Tapi untuk soal yang dengan angka genap, bernomor genap seperti 2, 4, 6, dan juga 2, 4, 6, 8, dan juga 10 itu merupakan soal yang sifatnya negatif. Oke. Lalu untuk scoringnya di sini untuk soal yang bernomor ganjil, the score contribution is untuk bagian strongly disagree-nya itu bobotnya adalah 0, 0 poin. Tapi kebalikannya pada saat soal bernomor genap atau bersifat negatif, maka strongly disagree sini bobot poinnya adalah 4. Jadi kebalikannya gitu loh. Oke, itu untuk penjelasannya. Lalu kita beralih ke tabel, cara membaca tabelnya. Tuh. Oke, cara membaca tabel adalah di sini pada file terdapat 3 kolom. Itu pertama ada raw data atau data asli, lalu ada subtracted data, ini mana ini adalah data olahan, dan yang ketiga adalah calculated data. Nah, pada calculated data ini dibagi lagi menjadi 2 kolom, yaitu adalah kolom sum atau kolom hasil atau penjumlahan, dan juga kolom multiply atau kolom perkalian lah kurang lebih. Nah, jadi pada raw data sini simulasinya adalah ketika user itu menginput memilih angka strongly agree pada Google Form, maka kan dia nilainya itu adalah bobotnya adalah 4 ya. Nah, karena 4 ini atau pada soal nomor 1 merupakan nomor ganjil, maka dia rumusnya adalah bobot yang diinputkan user harus dikurang 1. Maka that's why pada bagian subtracted data ini muncullah angka 3 karena 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Oke. Lanjut kita pilih untuk ke nomor genap. Kita ambil contoh misalnya nomor 4. User memilih nomor 4 atau user menginput strongly disagree, yang dimana strongly disagree itu di pada nomor genap ya bobotnya adalah 4. Nah, sedangkan kalau untuk soal nomor genap itu rumusnya adalah 5 dikurangi skor yang diinputkan oleh user, maka 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Maka dari itu di sini jelas kenapa di bagian subset data nomor 4 soal nomor 4 muncul angka 1 karena 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Oke, kita lanjutkan berulang sampai ke soal nomor 10 nantinya. Jika sudah semua sampai nomor 10, kita beralih ke bagian kolom sum. Nah, pada bagian kolom sum ini kita harus menambahkan semua angka pada bagian subtraction data ini, pada baris pada baris yang pertama. Maka didapatkan hasil 23. Setelah itu pada bagian kolom multiply kita kali 2,5. Kenapa 2,5? Nah, di sini karena kita tuh ingin menguji suatu sistem itu layak digunakan atau enggak, kita menggunakan skala 0 sampai 100. That's why angka yang pada bagian sini, pada bagian subset data, nilai maksimalnya adalah 40. Nilai tertingginya adalah 40. Maka dari itu, dari skala 0 sampai 100, karena dan juga di sini nilai maksimalnya adalah 40, maka 100 dibagi 40 sama dengan 2,5. Maka semua angka 2,5 itulah yang dipakai untuk keseluruhan data yang akan kita pakai nantinya. Lanjut, di sini kita coba mengalikan 23 dikali 2,5 maka dapatkan hasil 57,5. Maka 57,5 ini adalah hasil yang dipakai hasil akhir yang dipakai nanti untuk menguji apakah sistem yang kita gunakan nanti berjalan dengan baik atau tidak. Itu kurang lebih untuk nomor 17 sampai 19 untuk SUS. Oke, kita lanjut ke nomor 20. Di nomor 20 ini kita sudah menjelaskan apa itu GQ. Nah, GAQ atau Game Experience Questionnaire merupakan kayak sekumpulan daftar pertanyaan, ini mana isi atau kesimpulan dari pertanyaan tersebut adalah bagaimana perasaan seorang user ketika mereka atau si user ini telah selesai dalam memainkan game yang telah mereka mainkan sebelumnya. Nah, biasanya di GAQ sendiri itu terdapat
kurang lebih sekitar 33 pertanyaan dan dibagi menjadi 7 dimensi atau 7 kelompok. Nah, yang pertama itu adalah immersion. Nah, immersion itu dapat dikategorikan atau dapat dibilang kayak seberapa hanyut atau seberapa dalam kamu bermain gamenya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada flow. Flow itu kayak seberapa gimana sih flow-nya atau gimana sih alurnya, gimana sih asik atau enggak gamenya gitu. Itu untuk yang kedua. Lalu yang tiga competence. Di competence ini bakal ditanya kita ini sebagai seorang user yang memainkan game itu seberapa jago sih gitu saat kita bermain game tersebut. Oke, untuk yang ketiga lalu yang keempat ada positive effect. Jadi ini kayak kesan positif selama kamu bermain game, apakah game tersebut senang ataupun kayak menggembirakan segala macam. Pokoknya yang berkaitan dengan hal positif. Lalu yang kelima adalah lawanan atau dari kebalikan dari positive effect yaitu negative effect. Di mana negative effect ini lebih ke sisi negatifnya ketika kalian bermain game atau kita sebagai user telah mainkan game tersebut. Misal game itu sulit banget, terus kayak gamenya terkesan boring segala macam. Pokoknya semua hal yang mengarah ke sisi negatif dari gamenya. Itu untuk yang kelima, lalu yang keenam itu ada tension. Nah, tension ini seperti yang kita nama tension gitu, yang artinya seberapa tegang sih gamenya gitu. Lalu yang ketujuh ada challenge. Nah, challenge ini ya kita tahu semua challenge itu apa. Challenge itu jadi kayak seberapa menantang atau seberapa apa ya? Seberapa susah sih gamenya gitu. Karena kan biasanya di dalam suatu game pasti dapat obstacle-obstacle atau mungkin quest-quest yang itu sebagai tantangan. Nah, untuk kategori penilaian jawabannya itu terdapat menggunakan skala linear dari 1 sampai 5 yang dimana dari poin pertama itu tidak sama sekali, lalu hingga poin kelima itu sangat terasa. Itu kurang lebih penjelasan untuk nomor 20 tentang Game Experience Questionnaire atau GEQ.